Oke, jumpa lagi dengan Om Crab. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas menarik nih tentang makan kepiting instan. Jadi instant food untuk kepiting. Nah, nih. Ini nanti mereknya bukan Crab ya, nanti mereknya di Crab. Ini masih belum dirubah ya, tapi kemasannya kurang lebih lah hitam-hitam begini. Nah, ini bisa ngintip ya, ini dalamnya begini teman-teman. Ya, jadi kotak-kotak begitu, mah nggak beraturan sih. Ya, ini isinya 800 gram, satu kemasannya 800 gram, kering, kondisi kering gitu ya. Nah, jadi kenapa kita namakan instant food? Jadi nanti konsepnya mirip kayak mie instan. Jadi ini nanti digodok dulu. Godok itu apa ya? Rebus ya, direbus dulu. Nah, nanti dia mengembang jadi besar-besar itu, menjadi lebih besar dari yang sekarang ukurannya. Nah, nanti saya kasih lihat, saya sudah kukus tadi, sudah godok ya, sudah godok. Itu sekitar 5-10 menit lah kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, nanti kita lihat hasilnya dah. Ini adalah solusi buat buat kita, buat saya terutama yang di kota besar gitu ya, yang susah cari pakan kepiting yang baik, yang bagus gitu, yang fresh gitu ya. Contoh ikan ruca. Ikan ruca yang kami dapatkan itu saya kalau lihat teman-teman di daerah gitu ya, ikan rucanya mah mungkin di sini itu ikan yang dimakan orang gitu, dikonsumsi kita gitu. Tapi di apa ya, di kita ini ikan rucanya aduh, mungkin ikan yang sudah expired gitu ya, udah basi gitu, itu dijual sama mereka gitu. Nah, yang parah lagi adalah ada yang dikasih formalin teman-teman, aduh ada kayak obat. Nah, itu kalau di sistem kita, di sistem ras itu bikin berantakan sistem nantinya, gara-gara uang nggak seberapa ini ganti air lah, mungkin kepitingnya banyak yang mati gara-gara amoniak naik dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya menurut saya ini adalah solusi yang menarik, yang wajib kita pertimbangkan, wajib kita coba gitu ya, agar kita ngomong lebih efektif, efisien. Sama lah kalau kita budidaya apa ya, lele, nila dan lain-lain, itu mereka sudah ada pakan pabrikan teman-teman, dan itu dipakai terus. Karena apa? Kalau nyari pakan alam ya selingan boleh lah teman-teman, kalau mau selingan nanti silakan, pas ada dapat bagus murah ya monggo situ. Namun ini menjadi satu hal yang menarik yang harus dipertimbangkan karena simple sekali penyajiannya ya. Bayangkan kalau saya ambil ikan ruca gitu, saya freezer ya, freezernya rebutan sama freezernya Soka jadinya ya. Nah, freezernya rebutan sama freezernya Soka ya, jadi nah freezernya rebutan sama freezernya Soka teman-teman. Nah, ini kan apa ya, repot juga. Ini kita backgroundnya sini aja deh. Nah, jadi freezernya rebutan sama freezernya si Soka. Nah, dengan instant food ini penyimpanannya lebih gampang, pengiriman lebih gampang. Jadi saya nggak perlu repot-repot. Nah, jadi dia harus proses dulu tadi, setelah sekitar 5-10 menit kita rebus ya. Setelah itu kita tiriskan, didinginkan. Nah, baru nanti diberikan ke kepitingnya satu persatu. Nah, ini saya kasih lihat yang setelah kita rebus. Nah, ini. Jadi ini satu kemasan 800 tadi kurang lebih jadi begini. Nah, jadi ngembang-ngembang dia. Kayak bakso kotak gitu kali ya. Jadi ini ada spirulinanya, ada ikannya, ikan fresh ya. Terus ada apa lagi dah? Ada vitamin, ada apa? Waduh, macam-macam ini. Nah, ini tinggal kita masukin satu-satu ke sini. Nah, kenapa harus dikukus dulu atau direbus dulu tadi ya? Karena dia kering sekali teman-teman. Jadi dia ini kering sekali. Nah, kalau kita nggak ini dulu nanti lama makannya. Walaupun saya pernah nyoba di sini 4 hari ya, saya isi. 4 hari nggak saya ambil, nggak saya sifon, nggak saya apa-apain, ya baik-baik saja sih gitu. Cuman ada yang kemakan, ada yang enggak gitu. Akhirnya kalau dikukus jadi dibantu agak lembek gitu. Nah, dia nafsu makannya lebih baik. Itu ke-trigger baunya juga keluar. Itu teman-teman. Jadi ini baunya biasa aja sih, bukan kayak bau ikan basi atau apa. Jadi nyaman juga kalau saya di rumah gitu. Jadi solusi, kadang ikan ruca bau sekali teman-teman ya. Mau cumi mau apa kadang aduh bau sekali. Nah, itu teman-teman ya, ini untuk harga pemesanan. Nah, bisa langsung DM, komen ya, atau yang sudah punya WA Om Crab langsung WA saja, tanyakan harganya berapa. Yang pasti terjangkau teman-teman ya, dibandingkan ribetnya cari ikan, cari kerang, cari macam-macam, nanti ngeproses lagi, bersihin lagi. Terus kalau kita nyimpennya nggak pas, flow hitungannya udah jadi skala besar, masuk freezer, nunggu cair lagi, wah lama-lama juga kualitasnya turun. Jadi listriknya, jadi keribetannya itu juga harus diperhitungkan. Nah, nanti
Monggo silakan kalau pengen mencoba. Tapi saran saya sih ya wajib dicoba sih, cocok nggak cocok, bisa nggak bisa coba dulu aja. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu karena udah cukup lama. Terima kasih yang udah nonton sampai 5 menit ini. Bagi yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya. Oke, thank you teman-teman.